Laporan punya Bapak oke banget. Terima kasih Bu. Sistematikanya sesuai dengan buku 4, nggak ada yang ketinggalan. Isi di dalam mantap juga. Isinya mantap, lengkap, dan sangat bagus. Terima kasih moderator atas waktunya Ibu Munirah. Hormat Ibu Dewan Juri Lomba Karya Inovatif, Ibu Julfa dan Ibu Dia. Yang saya banggakan para finalis dan panitia yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan dari Sambas ke Balangan, perbedaan waktu Indonesia Tengah dan Barat. Perkenalkan, saya Rikwan Susanto, sapaannya Rikwan, berasal dari Min 3 Sambas, Kalimantan Barat. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mempresentasikan karya saya kategori laporan karya inovatif alat peraga pelajaran dengan nama alat peraga yang saya buat yaitu pop-up book Bangun Ruang Sisi Datar. Dasar hukum dan pedoman penulisan laporan karya inovatif saya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, PP Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16. Nah, di mana di sini memuat tentang PKB, keprofesionalan berkelanjutan bagi guru. Nah, di dalam penulisan laporannya berkaitan pada PKB buku 4. Baik, di mana disebutkan di PKB guru terdiri dari pengembangan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nah, di sini buku PKB 4 menjadi pedoman saya dalam penulisan laporan karya inovatif. Pop-up book Bangun Ruang Sisi Datar. Nah, kaitannya dengan mapel matematika ada pada kelas atas 4, 5, dan 6. Jenjang SD atau MI. Nah, juga dapat kita jumpai pada jenjang madrasah, MTS atau SMP, dan bahkan SMA atau SMA. Sehingga pop-up book ini sangat besar kegunaannya dalam pembelajaran matematika pada materi bangun ruang. Mengapa demikian? Karena mulai dari jenjang dasar sampai ke menengah atas, pop-up book ini bisa digunakan sebagai alat peraga guru dalam mengajar. Pembuatannya mudah, biayanya juga murah, dan banyak manfaatnya. Bisa dibuat oleh siapa saja, namun yang menjadi keunggulan atau kelebihan karya saya ini, bahan media pop-up-nya menggunakan plastik paper berwarna yang belum pernah ada dibuat orang lain. Karena sepengetahuan saya, pop-up yang dibuat orang rata-rata menggunakan bahan paper atau kertas. Bahkan mereka datang ke percetakan menggunakan kertas poster atau foto yang biayanya juga mahal. Namun di sini saya menggunakan plastik paper berwarna tujuannya agar di sini saya menggunakan agar siswa dapat melihat bagaimana bentuk bidang bangun ruang, rusuknya, diagonal ruang, dan menjadi full color. Nah, kelebihan lainnya alat peraga ini mudah dibawa kemana-mana dan menjadi produk 4-in-1. Kenapa? Karena di sini mencakup 4 alat peraga menjadi satu dalam sebuah buku. Dan paling berharganya adalah pop-up book ini baru satu-satunya yang ada di sekolah saya, yang dibuat oleh guru. Adapun tujuannya, sebagai alat peraga dalam proses belajar mengajar, yang dia membuat pelajaran menjadi menyenangkan dan membuat siswa lebih termotivasi untuk meningkatkan kompetensi dan mengidentifikasi bangun ruang. Manfaatnya ada dua, bagi pendidik dan bagi peserta didik. Bagi pendidik, salah satunya adalah membantu mengembangkan bentuk alat pelajaran yang tepat dalam mengajarkan matematika, sehingga siswa akan lebih mudah memahami konsep matematika yang disampaikan guru. Bagi peserta didik, mendorong siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan bersemangat dalam belajar, dan bisa juga meningkatkan proses prestasi siswa. Nah, ini adalah rancangan desain saya. Pertama, menyiapkan alat dan bahan, proses pembuatan, lalu penggunaan alat peraga, lalu refleksi, dan pembuatan laporan. Ini alat dan bahan, di sini kita bisa menggunakan bisa dilihat dari gambarnya ada gunting, cutter, penggaris, dan lain sebagainya. Dan yang paling utama di sini adalah plastik cover berwarna, sehingga bahan pembuatan media ini pada plastik inilah keunggulannya. Nah, ini prosedur pembuatan alat peraga saya, dimulai dari menyiapkan alat dan bahan sampai dengan menjadinya sebuah buku ini. Bisa Bapak Ibu lihat ini produknya. Selanjutnya adalah penggunaan alat di sekolah. Di sini saya bisa buka, di sini adalah covernya. Yang kedua adalah saya tunjukkan juga, ini adalah bangun ruang kubus. Ya, ini bangun ruang kubus. Ini ada definisinya juga, dan ini adalah jaring-jaringnya yang bisa. Oke, selanjutnya adalah ini balok. Ya, di sini juga ada definisinya.
dan lain sebagainya. Ini definisi dan ada jaring-jaringnya. Selanjutnya ada bentuk prisma. Ini adalah judulnya, dan sini adalah definisi dan lain sebagainya. Ini adalah jaring-jaring prisma. Selanjutnya adalah limas. Nah, di sini juga ada ini ya. Baik, ini alat peraga yang saya buat. Nah, dampak peningkatan dalam proses pembelajaran, yaitu peserta didik terlihat bersemangat dalam belajar. Siswa-siswi dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang, jaring-jaring, volume, satuan ruang, dan rumus luas volume. Terdapat perbedaan antara belajar matematika yang menggunakan dengan yang tidak. Nah, mereka lebih fokus dan lebih aktif. Guru juga sangat terbantu dalam menjelaskan materi pada bangun ruang dengan alat peraga pop-up book. Nah, di sini adalah Google saya, situs web. Saya juga mencantumkan di website saya. Nah, ini contoh gambarnya ini. Nah, kalau bisa diklik ini, udah nge-link ke website saya. Di sana juga ada media belajar, tematik, bahan alat bank soal, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, saya tutup dengan sebuah pantun lagi. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ridwan. Pas waktunya. Mungkin tersisa beberapa detik lagi. Kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Mohon izin, suara ulun apa terdengar? Ini jaringan tempat ulun agak kurang stabil, Ibu Julpa. Mendengar. Ini giliran Ibu ya? Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab dulu kepada Ibu Julpa. Yang pertama dipersilahkan. Dimulai dari sekarang, Ibu, 4 menit ke depan. Oke. Oh ya, sambil Pak Ridwan sambil terimakan teman-temannya ya, karena ada yang mau masuk nggak bisa masuk. Jadi sambil nanti terimakan, nggak apa-apa, Bapak yang terimakan teman-teman yang mau masuk. Admit ya, Bu ya? Ya, admit. Oke, udah, Bu. Mungkin Ibu Julpa, pertanyaannya mungkin singkat dan jelas saja, Ibu Julpa ya. Oke. Mohon izin. Oke, baiklah. Ibu luar biasa ya, Pak Ridwan ya. Pak Ridwan Susanto ini perjuangan sangat luar biasa masuk finalis. Ini luar biasa. Alhamdulillah Pak Ridwan kritis itu. Pak Ridwan kritis dan harus ada orang yang kritis seperti Pak Ridwan ya. Kalau memang karyanya bagus juga memang harus dikritisi. Yang pertama untuk laporan. Laporan punya Bapak oke banget. Terima kasih, Bu. Sistematikanya sesuai dengan buku 4, nggak ada yang ketinggalan. Isi di dalam mantap juga. Isinya mantap, lengkap, dan sangat bagus. Jadi untuk yang lain ini yang lain bagus ya, yang lain juga bagus. Tadi yang ada latar belakang, ada yang kesimpulan dan lain sebagainya. Yang buat alat pelajaran bisa nanti kalau mau contoh laporan nih bisa contoh laporan punya Pak Ridwan. Boleh ya Pak Ridwan ya? Contoh. Iya, boleh. Kalau udah di presentasi boleh, Bu. Oke. Benar. Nah, ini sangat luar biasa. Yang pertanyaan Ibu yang pertama. Ini kalau buat laporan ini apakah yang pertama atau sering? Kalau buat laporan ini sebelumnya saya ada pelatihan, Ibu. Pelatihan cara inovatif dari kabupaten yang diadakan oleh kabupaten, tapi memprakarsai adalah Kementerian Agama ya. Jadi ini adalah yang kedua ya, dan banyak udah saya buat kayak karya seni, karya TPG, karya alat peraga, termasuk alat peraga tadi yang pelajaran, dan karya seni udah ada, Bu. Cuman di sini saya tampilkan satu aja. Mantap, ya. Berarti kami Ibu tunggu 2 atau 3 tahun ke depan di Anugerah Guru ya. Ya, amin, mohon doanya, Bu. Ya, mohon doanya. Nggak ada lagi yang tua-tua di Anugerah Guru, sekarang yang muda yang kreatif yang akan tampil. Karena ini Ibu informasikan bocoran sedikit. Karena rencana kemungkinan yang kalau Anugerah Guru itu kan yang masa itu, sekarang ini banyak tertarik sudah banyaknya kreatif anak muda. Jadi guru-guru muda bisa bersaing dengan yang senior, ya. Jadi kayak Pak Ridwan
tetap berkarya ya Pak Ridwan ya. Ya, Berarti mohon ini doanya, Ibu. membuat alat peraga ataupun yang lain itu memang murni dari Bapak ya, enggak Ya, di ya, alhamdulillah. lain. Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Mengapa jadi Pak Ridwan kok tertarik membuat ini enggak kayak yang lain lah, guru kan yang penting kan dapat gaji atau yang lain, kok mau capek-capek gitu. Termasuk Ibu ini orang yang kata orang kok mau-maunya capek-capek mengadakan webinar ini, nggak ada duitnya, malah carikan duit gitu loh. Apa kira-kira motivasi Pak Ridwan? Ya, pertama Ibu, karena saya bukan mencari material, tapi saya mencari ilmunya. Nah, di sini saya banyak belajar gitu dari alat peraga yang sampai saya buat ini. Saya memang melihat internet, tapi belum ada yang buat seperti ini menggunakan kertas paper yang berwarna, sehingga inilah yang membuat ketertarikan siswa dalam belajar. Nah, selain itu saya juga pengen terus belajar gitu, karena ini memang kreatif seperti Ibu ya. Saya belajar juga dari Ibu gitu kan. Ibu sangat perjuangannya sangat ya bisa dikatakan lebih luar biasa lah gitu kan, bisa mengadakan seperti ini. Nah itu saya jempol banget dua gitu kan. Nah ini saya belajar dari Ibu juga gitu kan, dan juga di sekolah saya itu kan daerahnya terpencil Bu, masuk ke dalam. Kalau jarak ke ini saya kan tinggalnya di Singkawang, tapi sekolah saya di Sambas gitu, jadi 1 jaman saya dalam perjalanan. Subuh saya berangkat. Nah di situ juga saya di sepanjang jalan gitu kan, saya juga berpikir bagaimana mencerdaskan anak bangsa di daerah-daerah itu gitu kan, seperti itu Bu. Terima kasih. Mantap Ibu, acungkan jempol buat Pak Ridwan, dan harapannya semakin tinggi semakin rendah hati ya. Ya, amin, mohon doanya Ibu. Terus berkarya. Terima kasih. Cukup Ibu Munirah, teruskan Ibu Dia, karena Ibu Dia banyak yang ingin ditanyakan itu. Oke, terima kasih Ibu Zulfa. Lanjut kepada Ibu Dia. Dipersilakan Ibu Dia. Iya, terima kasih atas waktunya Bu Munirah. Yang pertama dulu saya sampaikan selamat untuk Pak Ridwan ya, karyanya sangat-sangat bagus sekali ya. Saya sampai terperangaknya gini, gimana ya buatnya, karena kan saya orang biologi ya Pak Ridwan ya. Gitu. Karyanya Pak Ridwan sangat-sangat teknologi banget ya, itu nanti bisa diarahkan ke TTG Pak Ridwan ya. Oh iya Bu. Ya itu. Di sini yang saya tanyakan Pak Ridwan ya, desainnya untuk karya inovatif Bapak ada nggak? Sudah lengkap nggak? Desainnya dia. Iya. Iya. Rancangannya itu ya. Iya. Iya. Jadi itu merupakan syarat utama untuk karya inovatif yang masuk ke alat peraga, ya, alat peraga pelajaran itu. Iya, Bu. Ya, seperti itu. Kemudian kalau nggak salah ada gambarnya ya. Kalau saya lihat ya gambarnya seperti itu. Yang saya tanyakan lagi Pak Ridwan, jangka panjang, artinya pemikiran Bapak dengan karya inovatif yang sekarang dipakai Bapak ini apa untuk diimplementasikan lebih lanjut, itu langkahnya seperti apa Pak? Baik Bu, sejauh ini saya juga kemarin menanyakan kepada percetakan, ingin saya buat sebuah buku pop-up yang belum ya, namun karena biaya juga kemarin itu kan mahal gitu kan. Nah, itu tercetak dan bentuknya juga menggunakan paper yang tebal seperti itu kan, sehingga kalau misal kita dalam memberikan pembelajaran ini sangat sisi belakangnya juga tidak kelihatan. Kalau dengan ini original sekali seperti itu Bu ya kan. Nah, keduanya ini akan saya publish ke forum KKG atau KKM bahwa inilah karya saya yang bisa untuk kita buat bersama-sama, baik bentuknya seperti ini ya, menyesuaikan dengan mapel yang diampu saja lah. Iya, gitu. Iya, cukup Pak Ridwan. Iya. Lanjut pertanyaan saya. Iya, Bu. Untuk mapel yang dipegang Pak Ridwan apa?
Saya awalnya guru matematika. Ah, Karena kemarin perekrutan Kemenak itu boleh mendaftar di guru kelas, jadi ah. saya daftarnya di situ dan keterima alhamdulillahnya jadi guru kelas. Guru Seperti itu, Bu. kelas, ya. Dari guru kelas, tapi tetap pegang matematika ya? Enggak semuanya, Bu. Tematik sama Semuanya. matematika juga. Iya, ya semuanya ya. Iya, semua mata, ya. Terkecuali olahraga atau Olahraga semuanya dengan guru juga? agama, ya. Hah? Oh ya, Enggak. olahraga dan agama ya, yang Ya, tidak itu ya. ada gurunya tersendiri. Ya, lah. Kira-kira apa inisiatif Pak Ridwan yang terkait sama mapel matematika untuk karya inovatif Bapak ini? Apa, Bu? Inisiatifnya Pak Ridwan, kalau Membuat pas ini, ya. kayak inovatif ini, jika itu dipakai untuk pas Pak Ridwan ngajar yang mapelnya matematika, Iya. kira-kira apa, KD apa yang bisa? Ya, karena kebetulan tadi saya jelaskan itu ada di kelas 4, 5, 6 dan saya guru kelas 5. KD-nya itu ada KD 3.5 dan 3.6 tentang menjelaskan bangun ruang volume satuan kubus gitu. Dan yang KD 3.6 itu menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Itu yang saya maksud ya. Kalau pada saat actionnya untuk yang matematika itu di rancangan desainnya itu bisa juga istilahnya bisa menyelam minum sambil menyelam minum air ya, ibaratnya bahasa Jawa ya. Artinya karya inovatif yang untuk alat peraga itu bisa, kemudian nanti bisa video pembelajaran yang terkait petunjuknya penggunaan alat peraga itu. Nah, kalau matematika bisa dibuat inovatif prototip yang terkait KD apa yang Bapak ajarkan seperti itu ya. Itu bisa diambil gambarannya. Bagus sekali, diteruskan Pak Ridwan semangatnya. Biar karyanya lebih mantul lagi. Ya, mohon dukungannya Ibu ya. Iya, tetap semangat. Terima kasih Bu Munira. Tinggi Ibu ya, terima kasih. Aplaus buat Pak Ridwan Susanto, sangat baik presentasinya.